Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya tentu saja memahami dan menyadari ada fenomena cukup unik terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memberikan nama. Jadi anak-anak TK, SD, SMP, SMA sekarang ini namanya itu keren-keren, unik-unik, tetapi cenderung untuk menyusahkan, cenderung untuk merepotkan orang yang mau mengejanya. Saya menemukan nama misalkan, ini nama asli ya di internet saya temukan Reva Veoesi Feisakireina Mulawarman. Ada juga yang namanya Monelara Shafira Quenzia Mufazal gitu. Dan seterusnya. Nama-nama semacam ini adalah nama-nama yang sekarang ini nampaknya lumrah ya. Cuman saya ingin mengingatkan kepada Baraya, kalau Baraya adalah orang tua yang memutuskan punya anak dan anaknya dikasih nama seperti ini, maka ini akan merepotkan buat anak Baraya di masa depan. Saya tidak akan ikut campur Baraya mau ngasih nama kayak gimana pun, itu bukan hak saya, tetapi saya akan mengingatkan bahwa itu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk anak-anak Baraya di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena memang ada peraturan di Indonesia. Peraturan pemerintah pasal 5 ayat 1 Permendagri nomor 73 tahun 2022, di mana pemerintah itu memberikan izin nama itu kalau namanya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan tidak menyulitkan. Jadi saya sebutkan misalkan kalau ada nama Alea dibacanya Alia, kan A, Le, E-nya 2 gitu ya. Nah itu tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya nama yang kurang baik atau terlarang. Atau Amera gitu ya. A, M, E, E, Ra gitu ya. Dibacanya apa? Amira gitu. Itu nggak boleh. Atau misalkan Marone dibacanya Marwan gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi ini ngapain sih pemerintah ngatur-ngatur nama anak-anak saya sendiri, yang ngasih nama saya sendiri, yang ngasih duit saya sendiri, kok pemerintah ngurus-ngurus aja? Ya karena nama itu adalah bagian dari identitas Baraya, dan karena identitas maka dia tuh memang harus mudah diidentifikasi gitu. Dan kalau Baraya misalkan masih komplain dengan hal seperti ini, ya sekali lagi nggak apa-apa ya, bukan hak saya. Cuman setahu saya ada beberapa perusahaan yang HRD-nya itu demikian galak sampai kalau menemu nama pelamar dengan nama yang kayak gini tuh biasanya langsung ditolak. Bahkan tanpa alasan, tanpa apa, tiba-tiba langsung ditolak hanya gara-gara namanya seperti ini. Gitu. Nah kenapa seperti itu? Ya karena kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan dan perusahaan itu relatif besar, kemudian di sana ada begitu banyak karyawan, kan di sana tuh harus ada kemudahan administrasi, harus ada kemudahan koordinasi, dan karena itu maka namanya harus mudah dan sesuai dengan hurufnya. Jadi kalau bunyinya nggak sesuai dengan hurufnya itu bisa menjadi masalah di kemudian hari, begitu. Tapi kemudian orang bertanya-tanya lebih jauh lagi, bukan hanya masalah fungsional, orang bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia namanya kok jadi gini-gini? Dan kalau lebih ditelusur lagi, kenapa orang-orang Indonesia itu antar generasi memiliki kebiasaan dan tren nama yang sangat berbeda-beda gitu. Misalkan kita temukan, ini tetangga dari tetangganya saya. Nama kakeknya itu Tukijo. Nama ayahnya Sutrisno Hadi. Nah, udah lumayan lebih panjang, lebih bagus gitu ya. Kemudian nama anak berikutnya Seisiopeia Fatnin ternyata. Fatnin Ria Meisei. Nah, itu. Jadi nama kakeknya Tukijo, kemudian Sutrisno Hadi, kemudian Seisiopeia Fatya Ria Meisei. Padahal dipanggilnya Ria doang gitu. Kenapa kok bisa? Antar generasi loh. Ini perbedaan trennya itu bukan ribuan tahun, bukan ratusan tahun, antar generasi. Artinya bedanya nggak sampai 20 tahunan gitu, atau 20 tahunan gitu. Kemudian ada nama, neneknya namanya Icih. Nama ibunya Sri Mulyasari. Nama anaknya Kirei Kaesariandra Monika tuh. Padahal kalau dieja kan gampang, itu namanya dipanggilnya Kicau Mania gitu. Tapi kenapa harus Kirei Caesariandra Monika? Nah, kok bisa nama orang Indonesia itu bisa sebegitunya? Padahal kalau kita lihat nama orang-orang luar negeri, itu tuh mereka biasanya konsisten bahkan selama ribuan tahun. Gitu. Jadi kita ketemu sama orang Inggris namanya Richard.
Ternyata 1000 tahun yang lalu orang Inggris juga ada yang namanya Richard gitu. Ada yang namanya William, ada yang namanya John, ada yang namanya Jackson dan lain sebagainya. Ternyata leluhur mereka juga namanya sama seperti itu gitu. Sama aja. Atau kita ketemu sama orang Arab gitu. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Syarik. Sampai sekarang begitu ribuan tahun lalu juga namanya begitu-begitu aja gitu. Kita kemudian menemukan di Vietnam ada yang namanya Nguyen. Ada lagi yang namanya Nguyen, terus Nguyen, Nguyen dan Nguyen gitu. Ada lagi satu lagi di situ namanya Nguyen. Nah, ternyata nama Nguyen itu usianya sudah ribuan tahun. Bahkan nama Nguyen itu sebenarnya berasal dari Cina Selatan yang bermigrasi. Artinya selama ribuan tahun bahkan di tanah leluhurnya yaitu Cina, nama Nguyen itu masih bisa bertahan bahkan sampai dunia modern gitu. Kan luar biasa. Nah, balik lagi, kenapa kalau bangsa-bangsa yang lain itu memiliki nama yang begitu konsisten selama ribuan tahun, kenapa bangsa Indonesia hanya satu generasi langsung ganti tren? Di episode ini kita akan membahas secara jelas dan Baraya pasti akan menemukan banyak sekali fun fact yang ada. Simak videonya sampai tuntas. Baraya tahu nama saya siapa? Beli buku saya. Yuk kita mulai. Siapa nama pertama yang ada dalam sejarah? Namanya adalah Kusim. Itu hidup sekitar 3.400 tahun sebelum Masehi dan itu adalah nama pertama yang tercatat dalam sejarah di Mesopotamia. Tetapi tentu saja para ilmuwan menyebut bahwa nama itu bukan nama pertama, itu adalah nama pertama yang tercatat, tapi bukan nama pertama. Siapa nama pertama yang sesungguhnya? Ya tidak pernah kita ketahui karena tidak ada budaya menulis ketika nama itu ada atau pertama kali digunakan. Para ilmuwan menduga bahwa nama itu digunakan pertama kali ketika manusia itu masih setengah purba, masih zaman Paleolitikum. Ketika mereka harus berburu hewan-hewan, misalkan buaya, mereka itu kan butuh kerjasama dan karena itu mereka membutuhkan koordinasi dan karena itu mereka membutuhkan nama-nama. Jadi, Uyeh, kamu diam di situ, Jajang kamu jaga di situ. Nah, Tatang itu kamu menyelam aja di sungai. Jadi ketika buayanya kita takut-takutin, kabur ke arah kamu sama kamu ditangkap di dalam sungai gitu ya. Nah, itu bikin koordinasi itu dan karena itu mereka membutuhkan nama-nama gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika manusia sudah mulai menciptakan hierarki, manusia menciptakan sistem politik dan seterusnya, maka manusia-manusia itu membutuhkan nama-nama yang bukan hanya julukan pada waktu berburu, tetapi mereka membutuhkan nama-nama yang lebih permanen. Maka sejak saat itu nama itu dibuat dan diberikan oleh orang tua kepada anak yang baru lahir. Begitu. Walaupun nama-nama generasi awal nampaknya itu adalah nama yang lebih permanen tapi tetap tidak permanen. Maksudnya di akhir atau ketika anak sudah dewasa, mereka itu bisa mengganti namanya atau masyarakat mengganti nama untuknya. Disesuaikan dengan situasi zaman, disesuaikan dengan kondisi fisik tertentu, disesuaikan dengan karakteristik psikis orang yang dimaksud itu. Atau bahkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengidentifikasi orang itu. Gitu. Misalkan orang tua zaman dulu itu ketika punya anak brojol gitu ya, dia menyesuaikan dengan apa yang terjadi fenomena, wah angin lagi ribut, petir menyambar di mana-mana, lagi badai. Oh, kita kasih nama anaknya Badai atau anaknya Taufan gitu kan, sesuai dengan sesuatu yang terjadi atau sesuai dengan ciri fisiknya. Oh, si anak dilahirkan ternyata buntet. Nah, dikasih nama aja si buntet gitu. Ya begitu kan. Cara pemberian nama paling kuno adalah apa yang pertama kali dilihat oleh ayahnya begitu anaknya dilahirkan, maka anak itu diberi nama sesuai dengan apa yang dilihat ayahnya. Makanya kalau Baraya nonton film Apokalipto yang Mel Gibson itu ada yang namanya Batu Langit, ada yang namanya Jaguar Pau, gitu, cakar jaguar gitu ya. Ada yang namanya kura-kura lari gitu. Nah, itu tuh sebenarnya disesuaikan dengan apa yang pertama kali dilihat oleh ayahnya. Jadi kalau meteor jatuh dilihat sama ayahnya, wah batu langit gitu misalkan ya. Atau misalkan ada ayah yang lagi digampar sama jaguar, maka anaknya dikasih nama Jaguar Pau gitu ya, cakaran jaguar gitu, dan seterusnya gitu. Nah awalnya seperti itu, tapi itu tuh tidak permanen seperti yang saya jelaskan tadi. Karena apa? Karena seiring berkembangnya usia, seiring dia semakin dewasa, masyarakat itu biasanya memiliki kebutuhan tertentu untuk memberi nama kepada orang itu. Jadi biasanya nama asli dari orang itu kemudian ditambahkan nama belakang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini nama belakang itu seperti itu Baraya. Contohnya misalkan di zaman dulu tuh ada seorang yang namanya Muhammad. Muhammad itu adalah
orang Uzbekistan. Kemudian dia pindah ke wilayah Baghdad misalkan ya. Karena namanya Muhammad, jadi orang-orang tuh susah mengidentifikasi. Ada tukang paket, Pak, saya mau nyari Muhammad, ini di sebelah mana ya rumahnya? Hah? Muhammad mah banyak coy di sini namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail. Ya, di sini juga banyak namanya Muhammad bin Ismail gitu. Nah, ketika bingung orang-orang akhirnya ya udah dia Muhammad yang dari mana? Yang dari mana? Oh, itu yang dari Uzbekistan, yang dari Bukhara, yang dari Bukhara. Oh, itu. Maka Muhammad dari Bukhara. Maka disebut Muhammad Al-Bukhari. Begitu. Nah, jadi namanya akhirnya menjadi Muhammad Al-Bukhari. Seiring berjalannya waktu, namanya itu menjadi dilupakan sehingga namanya menjadi Al-Bukhari. Dan akhirnya berubah menjadi Imam Bukhari setelah mendapatkan prestis dari karya-karyanya. Begitu kan? Makanya orang zaman sekarang banyak yang tahu bahwa namanya itu adalah Imam Al-Bukhari. Tetapi apakah nama kecilnya dia tahu Muhammad bin Ismail, itu jarang orang yang tahu. Begitu kan kurang lebihnya. Nah, jadi nama awal yang diberikan oleh ayah itu biasanya kurang permanen. Kemudian masyarakat memberikan nama identifikasi baru untuk mempermudah, dan biasanya nama itulah yang menjadi lebih terkenal di masa belakangan. Begitu kurang lebihnya. Dan kalau Baraya menganggap bahwa itu mah cocok logi aja, itu guru gembul. Enggak, Baraya itu bukan cocok logi, dan kebiasaan itu tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih kerasa. Kalau Baraya cek HP Bapak Baraya, kemudian scroll di sana, Baraya pasti akan menemukan nama-nama semacam berikut. Asep Galon, Ujang Kampak, Tony Elas, yang begitu kan? Nah, artinya apa? Artinya nama asli pemberian orang tua itu ditambahkan nama belakangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu Asep karena dia penjual galon, maka disebutnya Asep Galon gitu. Ujang karena suka membabat pohon disebutnya Ujang Kampak gitu, dan seterusnya gitu. Nah, itulah awal mula dari nama belakang. Tetapi nama belakang juga kadang-kadang bukan terjadi gara-gara seperti itu, tetapi terjadi gara-gara masyarakat pada waktu itu tuh kan keras, hidup di lingkungan yang sangat-sangat brutal. Banyak pembunuhan, banyak bulian, banyak pelecehan dan sebagainya. Maka biasanya nama orang itu dibubuhi oleh nama yang bisa melindunginya. Biasanya nama ayahnya. Nah, disitulah terbit nama belakang itu adalah nama ayah. Misalkan orang-orang Arab pakai bin, Abdullah bin Umar. Jadi pas lagi mau ditonjokin, wah, lu Abdullah, iya gua tonjokin lu. Siapa bapak lu? Umar. Wah, ternyata Abdullah bin Umar. Ketar-ketir kan, akhirnya tidak jadi gitu. Nah, jadi makanya orang-orang zaman dulu itu membubuhkan nama ayahnya untuk bisa memperkuat dirinya sendiri. Itu adalah alat pertahanan diri. Dan bukan hanya di Arab, di banyak sekali belahan dunia itu banyak yang seperti itu. Di negara-negara yang rawan konflik, di negara-negara yang barbar, nama ayah itu disebutkan itu lebih banyak. Misalkan bangsa Viking, orang-orang Skandinavia, orang-orang Norway gitu ya. Itu kalau ngasih anak itu disebutkan misalkan Thor Odinson. Thor, anak dari Odin. Son itu kan anak dari. Jadi Thor Odinson, anak dari Odin gitu. Atau yang suka ini strongman itu Hathor Bjornsson gitu. Jadi Hathor anak dari Bjor gitu. Kan begitu ya. Jadi son-sonan itu adalah anak dari begitu. Jadi kalau misalkan kemarin ada pemain UFC yang sempat hampir ngalahin John Jones misalkan ya, namanya itu adalah Alexander Gustafsson. Nah, berarti Alexander anak Gustav, nah, gitu kurang lebihnya. Atau misalkan di Asia, di Eropa Timur itu pakai pik-pikan gitu. Mirko Filipovic, nah, berarti Mirko anak Filip gitu. Shamir Begovic, jadi anak dari Bego. Ya enggak seperti itu juga ya, karena gini nih Baraya. Oke. Kita sebut bahwa penyebutan nama ayah sebagai nama belakang orang itu sebenarnya adalah untuk perlindungan. Tetapi kadangkala ketika nama ayahnya itu menjadi terlalu besar, terlalu kuat, maka si ayah itu harus dijadikan alat untuk melindungi keluarga yang lebih besar lagi. Maka nama orang itu bisa aja jadi nama marga, bahkan bisa jadi nama sebuah bangsa gitu. Jadi ada marga, nah yang tadi itu Luka Modric. Modric itu menjadi nama marga, bukan lagi ayah
bukan lagi anak dari Mod misalkan seperti itu ya. Atau yang tadi itu Begovic itu jadi nama marga sebenarnya. Karena apa? Karena si ayah atau si kakek itu terlalu besar pengaruhnya, terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu menakutkan, terlalu intimidatif sehingga bukan hanya anaknya aja yang menggantungkan namanya kepada dirinya, tetapi semua keluarganya gitu. Jadilah yang namanya marga itu. Jadi marga itu dulunya adalah nama orang, kemudian berubah menjadi nama marga gitu. Atau bahkan menjadi lebih besar lagi, kalau orang itu menjadi sangat besar, terlalu kuat, itu bisa jadi nama bangsa. Misalkan bangsa Israel. Itu kan nama satu orang, Yakub, bergumul dengan Tuhan dan dia menang, kemudian karena berarti sakti luar biasa mandraguna, namanya menjadi Israel. Israel itu akhirnya punya anak banyak dan akhirnya anak-anak itu tuh jadi sebuah bangsa. Kan begitu. Makanya tadi yang Bukhari gitu, dari mana dia? Dari Uzbek. Dari Uzbekistan. Nama modern negaranya itu adalah Uzbekistan. Uzbekistan itu kan artinya adalah tanah orang Uzbek. Kazakhstan tanah orang Kazakh. Afghanistan tanah orang Afgan gitu ya. Kemudian Turkmenistan, tanah orang Turki gitu dan seterusnya. Nah, stan itu kan artinya adalah tanah orang, tanah orang Kazakh, tanah orang Uzbek, tanah orang Kirgis dan seterusnya. Kalau tanah orang Pakis bukan ya, Pakistan itu adalah akronim. Tapi yang lain yang tan itu karena itu adalah bekas wilayah kebudayaan Persia, maka namanya itu adalah stan, tanah orang, tanah orang. Nah, Uzbek, Kirgis, Turki dan sebagainya itu dulunya tuh nama satu orang, sama seperti Israel itu nama satu orang, cuman karena terlalu kuat jadi sebuah marga, masih kuat juga jadi sebuah bangsa. Jadi ada Mongol, ada Kurdi, ada Tartar dan sebagainya, itu sebenarnya dulunya itu adalah nama satu orang yang kemudian dipansosin sama orang-orang yang lain untuk mempertahankan diri gitu. Itulah sebabnya nama-nama itu sama kalangan feminis biasanya dimusuhi karena itu mempertahankan, melanggengkan patriarki. Karena apa? Ya karena nama-nama zaman dulu itu biasanya berorientasinya pada ayah bukan pada ibu. Kenapa? Ya untuk perlindungan. Kalau menyebut nama ibu malah ibunya yang dicari-cari gitu, mau dilamar gitu kan begitu. Makanya biasanya itu nama ayah. Nah, tapi ini juga ada perubahan pada akhirnya seiring berjalannya waktu nama penyebutan ayah itu sudah ketuker, khususnya kalau bangsa-bangsa itu berperang satu sama lain sehingga kehilangan identitasnya, mereka mengungsi ke tempat lain yang berbeda kebudayaannya, atau mereka mendapati situasi dan kondisi yang sudah berubah yang tidak sama seperti dulu lagi. Latarnya berubah sehingga kebudayaan dalam penamaan juga berubah gitu. Makanya misalkan orang-orang Eropa itu kan namanya dulunya pakai belakangnya tuh son gitu ya. Gustafsson, Ellison, Jackson, Jason, yang gitu, yang anak dari begitu kan. Nah, tapi ketika Inggris kalah perang dalam perang salib itu, kan ada pembukuan, ada perubahan administrasi besar-besaran di Inggris itu. Dan karena diadministrasikan, nama itu harus dieja dengan benar, kemudian tidak menyulitkan dan sebagainya. Para administrator Inggris itu berpikir bahwa nama-nama yang mengikuti nama bapaknya itu akan sulit dalam identifikasi administrasi gitu. Jadi kalau ada Asep punya bapak namanya Johan. Jadi Asep Johansen. Si Johan itu punya papahnya lagi. Si papahnya itu namanya Uyeh. Jadi Uyehsen gitu. Nah, itu tuh kan jadi rumit gitu. Namanya itu jadi rumit. Terus kalau misalkan ada Asep Johansen, Johan yang mana nih? Johan yang anaknya si itu ya, oh anaknya si itu, anaknya si, jadi pusing gitu kan. Nah, karena itu maka orang-orang Inggris itu pada akhirnya mematenkan, udahlah, kamu mau termasuk orang besar, mau termasuk orang kecil, gak apa-apa. Yang penting nama kamu tuh jadi nama marga, sehingga anak-anak kamu ngikutin marga ke sini. Gitu. Nah, sejak saat itu nama orang Inggris itu jadi nama belakang gitu aja. Dikasih nama tengah paling, tapi nama belakangnya itu adalah menjadi marga. Begitu. Apakah si orang yang apakah orang yang jadi marga itu besar atau kecil nggak peduli lagi gitu. Karena yang paling penting administrasi. Dan ketika orang-orang Inggris nanti beberapa abad kemudian pindah ke Amerika Serikat, budayanya sudah lain, kebutuhan lain, maka semuanya menjadi lebih kacau lagi dalam penamaan itu tuh gitu. Makanya orang-orang Amerika Serikat kadang-kadang sekarang nama Jackson itu disimpan di awal gitu, bukan di akhir. Atau nama Jason disimpan di awal, bukan di akhir gitu. Dan seterusnya. Bahkan di Indonesia ada namanya Jackson F. Tiago gitu. Nama Jackson tuh jadi nama di depan, bukan nama di belakang gitu. Dan seterusnya. Orang-orang Amerika Serikat itu ya memang sudah tidak mengikuti ejaan-ejaan Eropa gitu. Bahkan kita mengenal ada aktris yang namanya Scarlett Johansson gitu.
Itu kan salah gitu. Harusnya karena dia adalah perempuan namanya Scarlett Johansdottir gitu. Karena anak, kan Dottir itu anak perempuan ya, daughter gitu. Dottir itu nama anak perempuan. Jadi dia harusnya Scarlett anak perempuan si Johan, kan begitu kurang lebihnya. Tapi ini malah tidak begitu gitu. Ya malah jadi Johansson karena Johanssonnya sudah jadi marga gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya di Amerika Serikat memang ada perubahan. Tapi perubahannya itu terjadi dalam rentang waktu yang begitu lama, banget, dan itu karena ada kejadian-kejadian yang memang melatari perubahan itu gitu. Nah, tapi balik lagi, kenapa kalau di Indonesia nggak kayak gitu? Kenapa satu generasi namanya bisa beda dengan generasi selanjutnya dan tidak punya nama belakang, tidak punya nama marga? Sebenarnya ada Baraya suku-suku di Indonesia yang memiliki nama marga. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, nama marga, penyebutan nama ayah di belakang itu adalah nama-nama perlindungan. Maka kalau kita menemukan ada suku-suku di Indonesia yang memiliki marga, biasanya mereka itu lebih tantangan alamnya lebih keras, lebih brutal daripada nama-nama orang yang tidak memiliki marga. Begitu. Jadi orang Batak memiliki marga kan, ya karena iklim di sana, suasana di sana, persaingan di sana itu lebih ekstrim, lebih kuat daripada yang ada di Jawa. Sehingga mereka membutuhkan perlindungan dari marga itu. Begitu. Nah kalau Jawa, orang Jawa itu tidak membutuhkan marga karena tidak membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena bullying, kekerasan jauh lebih kecil terjadi di Jawa daripada di tanah Batak. Karena apa? Karena tanah Jawa subur. Daya dukung tanahnya lebih besar daripada tantangan populasinya. Jadi orang-orang Jawa dan orang-orang Sunda, siapapun yang tinggal di Pulau Jawa di masa lampau, diusir dari kampung halamannya, pergi ke daerah manapun, dia akan menemukan air, dia pasti akan menemukan sumber makanan dimanapun. Jadi mereka tidak terbiasa untuk bersaing, tidak terbiasa untuk berkonflik, bahkan mereka malu-malu kucing. Ramahnya berlebihan. Karena apa? Karena mereka tidak biasa berkonflik. Nah, karena mereka tidak biasa berkonflik itulah maka marga tidak dibutuhkan. Begitu. Nah, tapi balik lagi. Jadi kalau orang Jawa ngasih nama itu seperti apa? Nama Jawa itu perlindungannya itu bukan terletak pada nama ayah atau nama marga, tapi tergantung pada statusnya. Jadi orang-orang Jawa itu untuk mempertahankan dirinya, dia tuh pakai kasta, pakai status. Dan ini tuh mirip sama orang-orang India Selatan. Orang India Selatan juga nggak punya nama marga. Karena apa? Karena ada kasta. Kasta itu melindungi setiap orang tanpa harus menyebutkan nama ayahnya. Kita mau berantem nih. Halah, lu emang kasta mana? Ah, Sudra. Sudra lu Sudra. Alah, gua nggak mau ribut sama lu, najis. Misalkan kayak gitu kan. Jadi dengan adanya pembagian stratifikasi dalam masyarakat, maka persengketaan antar kasta itu hampir tidak mungkin terjadi. Jarang terjadi. Nah, karena itu maka tidak membutuhkan nama ayah dan ibu, tapi pakai nama kasta. Nah, di sini maka Baraya kalau menyebut nama, kenapa orang Sunda, orang Jawa tuh banyak nama yang jelek. Saya mohon maaf ya sebut nama jelek karena ini memang faktanya jelek gitu. Jadi, aduh gimana ya saya menjelaskannya, gini nih. Orang-orang Jawa yang punya gelar bangsawan, punya status di kerajaan, maka namanya itu pasti bagus. Namanya sederhana tapi tetap bagus. Dan kemudian dia memiliki nama ganda, nama yang lahirnya seperti itu, dan nama gelar. Jadi misalkan nama Sri Sultan itu yang sekarang, itu kan raja kan, nama aslinya itu Herjuno. Itunya aja udah bagus, Arjuna kan artinya. Nah, tapi gelarnya Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono Panglima Ingalokung Abdurrahman Saidin Padateko dan seterusnya gitu ya, namanya panjang banget gitu. Nah, ini kan kasta. Orang-orang Jawa yang besar, yang megah, namanya besar juga. Sedangkan orang kecil namanya harus jelek. Namanya Asep, Dadang, Paijo, Bejo, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dia bukan bangsawan. Kalau ada nama orang miskin atau kecil tapi dikasih nama orang besar, maka alam tidak akan setuju dan anak itu bakal sakit-sakitan. Jadi kalau ada anak dari petani dikasih nama Bambang Triatmojo misalkan seperti itu kan nama orang besar. Bambang itu artinya kesatria gitu kan. Makanya banyak orang Jawa yang
ganti nama gara-gara anaknya sakit waktu kecil kan. Ya itu kepercayaan mereka. Makanya mereka tuh ngasih nama tuh sengaja emang jelek. Karena apa? Karena kalau saya rakyat miskin, kalau saya cuman petani, cuman soal sepatu, maka nama anaknya juga harus jelek. Harus sederhana artinya, bahkan tidak memiliki makna sama sekali. Begitu. Kalau orang Sunda, ya udahlah pengen agak keren, tapi namanya juga harus diulang-ulang gitu. Nana Supriyatna gitu. Yayat Priyatna, kayak gitu kan. Tatang Suratang, kayak gitu. Ini biar apa? Ya biar namanya tidak terlalu megah, tidak terlalu bagus agar disesuaikan dengan statusnya. Nah, kalau sudah disesuaikan dengan statusnya, maka kasus bulian dan lain sebagainya itu ya tidak akan terjadi gitu. Jadi maksudnya sama kasta yang lebih tinggi nggak akan mau ngebully orang itu, orang najis gitu kan. Jadi paling hanya dengan sesamanya gitu. Dan itu berarti frekuensinya jauh lebih kecil karena setiap orang dibagi-bagi dengan kasta. Begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di India juga ketika kastanya ada seperti itu, maka dia tidak menggunakan dan tidak membutuhkan marga. Kecuali ada marga-marga khusus kayak Singh gitu, itu untuk orang-orang Sikh gitu ya, atau Khan untuk orang-orang Islam dan sebagainya, tapi sisanya ya tidak memiliki marga gitu. Nah, tapi muncul pertanyaan baru lagi, kalau orang-orang India yang tidak memiliki marga dan bergantung pada kasta masih namanya konsisten, kenapa orang Indonesia namanya tidak konsisten? Yang tadi itu setiap generasi beda-beda. Kenapa coba seperti itu? Ada alasan utama, yang pertama itu adalah orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah perdagangan, lalu lintas pelayaran internasional. Dan karena itu mereka sepanjang zamannya beradaptasi dengan budaya permisif dan budaya untuk berhubungan dengan negara-negara bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan orang India itu adalah pusat dari kebudayaan yang usianya ribuan tahun. Jadi mereka bangga dengan kemapanan kebudayaan mereka, sedangkan bangsa Indonesia bangga dengan kemampuan beradaptasi bangsa Indonesia. Makanya beradaptasi aja, berubah-ubah aja terus gitu. Jangankan nama, makanan jajanan aja, itu ada yang umurnya belum 100 tahun tapi udah populer gitu, kayak Batagor gitu. Itu kan usianya belum 100 tahun tapi sudah jadi populer gitu, cuanki dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Enggak kayak makanan-makanan yang sudah lama gitu. Kita itu adalah bangsa yang beradaptasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membuat nama kita itu berubah-ubah adalah karena yang tadi itu, nama-nama leluhur kita, kakek kita, nenek kita, dibuat sengaja jelek sesuai dengan kasta. Sehingga ketika zaman sudah modern, orang tidak mau menggunakan nama itu. Jadi yang kakeknya namanya Tatang, anaknya itu bisa menjadi Cain Velasquez gitu. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang menurut mereka itu berharga. Misalkan ada yang menganggap bahwa orang Arab itu berharga, maka namanya disesuaikan dengan nama Arab. Ada yang menganggap bahwa nama orang Latin itu keren, maka disesuaikan dengan nama Latin. Ada yang menganggap Amerika Serikat itu hebat, maka disesuaikan dengan nama Amerika Serikat gitu, dan seterusnya gitu. Jadi inilah yang akhirnya disebut bahwa nama-nama Indonesia itu adalah arsip hidup. Karena dari nama-nama kita bisa mengetahui bahwa orang ini tuh sangat terpengaruh oleh kebudayaan apa. Dan ini tuh unik. Sejauh yang saya tahu ya, kalau Baraya bisa cek silahkan. Mungkin ada, tapi sejauh yang saya tahu Indonesia adalah satu-satunya di mana warga negaranya, masyarakatnya itu memiliki tren nama yang berbeda setiap generasinya. Amerika Serikat yang saya sebutkan tadi itu namanya memang bergeser. Nama verbalnya gak bergeser, tapi penyebutannya nama marga jadi nama depan dan sebagainya itu memang berubah, dan perubahannya itu lama, 1000 tahun. Nah, kita mah berubah. Nah, karena alasannya adalah sebenarnya adalah pemberontakan kita terhadap kasta di masa lalu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.